Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda Salsabila Putri Fatika, NPM 2214460018, kelas A122, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Pendidikan Komparatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal unik dari penyelenggaraan pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Penyelenggaraan pendidikan di negara maju seperti negara Singapura, Jepang, dan Finlandia, dan negara berkembang seperti di negara Malaysia dan negara Iran. Hal unik dari penyelenggaraan pendidikan di negara maju yang pertama yaitu negara Singapura. Hal unik dalam penyelenggaraan pendidikan di Singapura yaitu adanya satu jenjang pendidikan sebelum masuk ke dalam perguruan tinggi, yaitu jenjang persiapan menuju tingkat perguruan tinggi yang dikenal dengan pra-universitas. Yang kedua yaitu negara Jepang. Hal unik dari penyelenggaraan pendidikan di negara Jepang yang pertama yaitu adanya pendidikan yang menekankan pada pendidikan karakter dan pendidikan nilai-nilai moral sedari dini yang ditanamkan kepada siswa pada 3 tahun pertama. Seluruh siswa membersihkan sekolah sendiri tanpa bantuan dari petugas kebersihan, serta pendidikan seni sangat diterapkan pada siswa Jepang supaya mereka mencintai budaya tradisional negaranya sendiri. Yang ketiga, yaitu negara Finlandia. Hal unik dari penyelenggaraan pendidikan di negara Finlandia yaitu dalam proses pembelajaran, guru tidak banyak memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada siswa dan tidak adanya ujian bagi para siswa di sekolah. Hal tersebut terjadi karena penyelenggaraan pendidikan di Finlandia lebih fokus untuk mendengarkan keinginan siswa dan menganggap mereka sebagai rekan diskusi yang setara. Hal unik lainnya yaitu seluruh warga Finlandia memiliki hak dasar untuk mengenyam pendidikan secara gratis di setiap jenjang pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuannya, terlepas dari latar belakang dan perekonomian mereka. Sedangkan hal unik dari penyelenggaraan pendidikan di negara berkembang yang pertama yaitu negara Malaysia. Hal unik dari penyelenggaraan pendidikan di Malaysia yaitu orang tua diwajibkan mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar mulai usia 6 tahun. Apabila orang tua lalai dan tidak menyekolahkan anaknya, maka orang tua tersebut akan diberi sanksi atau hukuman berupa denda sejumlah Rp5.000 atau setara dengan 16 juta rupiah. Hal unik lainnya yaitu terdapat dalam buku pelajaran Malaysia yang mana kata pengantar ditulis dalam bentuk bahasa Inggris untuk pendidikan sains. Yang kedua yaitu negara Iran. Hal unik dari penyelenggaraan pendidikan di Iran yaitu pendidikan Islam di Iran terintegrasi dalam semua mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui nilai-nilai keislaman dalam semua materi pelajaran. Dari adanya keunikan dalam penyelenggaraan pendidikan di beberapa negara maju dan berkembang tersebut, ada beberapa keunikan yang bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia. Keunikan penyelenggaraan pendidikan negara Singapura yang bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan Indonesia yaitu adanya satu jenjang pendidikan sebelum masuk ke dalam perguruan tinggi, yaitu jenjang persiapan menuju tingkat perguruan tinggi yang dikenal dengan pra-universitas. Hal tersebut bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena adanya program pra-universitas tersebut dapat mempersiapkan siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi supaya dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa sebelum melanjutkan ke jenjang universitas. Selain Singapura, keunikan penyelenggaraan pendidikan negara Jepang yang bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, adanya pendidikan yang menekankan pada pendidikan karakter dan pendidikan nilai-nilai moral dari dini yang ditanamkan kepada siswa pada 3 tahun pertama. Hal tersebut bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena dapat mengajarkan kepada siswa
untuk menanamkan nilai moral dan karakter baik sedari dini, sehingga dapat mewujudkan siswa yang berkarakter dan memiliki kepribadian baik. Yang kedua, seluruh siswa membersihkan sekolah sendiri tanpa bantuan dari petugas kebersihan. Hal tersebut bisa diaplikasikan pada pola pendidikan di Indonesia karena dapat mengajarkan kemandirian, tanggung jawab, serta perilaku kerjasama pada diri siswa. Selain itu, juga mengajarkan kepada siswa untuk selalu peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan seni sangat diterapkan pada siswa Jepang supaya mereka mencintai budaya tradisional negara sendiri. Hal tersebut bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai kebudayaan dan kesenian, sehingga apabila hal tersebut diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia, maka dapat mengajak dan mengajarkan kepada siswa untuk dapat terus melestarikan budaya dan kesenian yang ada supaya tidak punah dengan adanya perkembangan zaman. Sedangkan keunikan penyelenggaraan pendidikan Finlandia yang bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan Indonesia, yaitu seluruh warga Finlandia memiliki hak dasar untuk mengenyam pendidikan secara gratis di setiap jenjang pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuannya, terlepas dari latar belakang dan perekonomian mereka. Hal tersebut bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Maka apabila hal tersebut diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia, masyarakat yang mengalami keterbatasan biaya dapat tetap melaksanakan sekolah, sehingga pemerataan pendidikan di Indonesia dapat terlaksana. Dan keunikan penyelenggaraan pendidikan Malaysia yang bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia, yaitu buku pelajaran Malaysia yang mana kata pengantar ditulis dalam bentuk bahasa Inggris untuk pendidikan sains. Hal tersebut bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena dapat mengajak siswa untuk berlatih belajar bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia masih sangat rendah minat siswa untuk belajar bahasa Inggris karena dirasa susah, sehingga hal tersebut dapat diaplikasikan dalam pola pendidikan Indonesia untuk melatih dan mengajak siswa untuk terbiasa belajar bahasa Inggris. Sedangkan dari adanya keunikan dalam penyelenggaraan pendidikan di beberapa negara maju dan berkembang tersebut, ada beberapa keunikan yang tidak bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia. Yang pertama, keunikan penyelenggaraan pendidikan negara Finlandia yang tidak bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan Indonesia, yaitu proses pembelajaran, guru tidak banyak memberi pekerjaan rumah atau PR kepada siswa dan tidak adanya ujian bagi para siswa di sekolah. Hal tersebut tidak bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena sekarang ini perkembangan dan kemajuan teknologi semakin canggih, di mana anak zaman sekarang lebih suka bermain HP daripada belajar. Sehingga dengan pemberian pekerjaan rumah atau PR kepada siswa dan mengadakan ujian di sekolah bagi para siswa dapat menekankan kepada siswa untuk terus belajar dan tidak hanya bermain HP secara terus-menerus. Yang kedua, keunikan penyelenggaraan pendidikan negara Malaysia yang tidak bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan Indonesia, yaitu orang tua diwajibkan mendaftarkan anaknya ke sekolah dasar mulai usia 6 tahun. Apabila orang tua lalai dan tidak menyekolahkan anaknya, maka orang tua tersebut akan diberi sanksi atau hukuman berupa denda sejumlah Rp5.000 atau setara dengan 16 juta rupiah. Hal tersebut tidak bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena seperti yang kita tahu bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor,
sehingga banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi, dan apabila hal tersebut diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia, maka akan membebani masyarakat, khususnya mereka yang memang memiliki keterbatasan ekonomi. Dan yang ketiga, keunikan penyelenggaraan pendidikan negara Iran yang tidak bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan Islam di Iran terintegrasi dalam semua mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui nilai-nilai keislaman dalam semua materi pelajaran. Hal tersebut tidak bisa diaplikasikan dalam pola pendidikan di Indonesia karena pendidikan di Indonesia mulai jenjang SD, SMP maupun SMK mayoritas diisi oleh siswa-siswi yang tidak hanya beragama Islam. Maka tidak bisa apabila nilai-nilai keislaman terintegrasi dalam semua materi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.